Ia hanya anak kecil setiap pagi menyusuri jalanan dengan karung di punggung. Sepatu bolong tangan kotor, perut sering kosong. Teman-teman sebaya pergi sekolah, dia malah mencari botol plastik. Bukan karena malas, tapi karena hidup tak pernah memberinya pilihan. Tapi di matanya, selalu ada cahaya. Ia percaya hidupnya bisa berubah. Setiap malam ia bermimpi tentang sekolah dan masa depan yang lebih baik. Dengan setiap botol yang dikumpulkannya, dia merasa langkahnya semakin mendekati impian itu. Dia tahu bahwa setiap usaha kecilnya adalah bagian dari perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Suatu hari ia temukan buku rusak di tempat sampah, sebuah penemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Judulnya tentang kisah sukses pengusaha menawannya memicu rasa ingin tahunya, meskipun dalam kondisi yang menyedihkan. Buku itu sobek basah, tapi ia bersihkan dan simpan dengan penuh perhatian, ingin memberi kesempatan kedua pada kisah yang terabaikan ini. Malam-malam berikutnya ia baca di bawah lampu jalan, menyelami setiap kata yang tertera dalam buku itu. Kata demi kata, halaman demi halaman, ia menyerap harapan yang mengalir dari kisah-kisah inspiratif tersebut. Ia sering diejek, dipanggil bau sampah dan anak jalanan, namun ia tetap diam dengan hati yang semakin kuat. Ia tahu bahwa jika terus menangis karena direndahkan, ia tidak akan pernah naik level. Ia hanya memegang satu prinsip, diam, kumpulkan, simpan, dan lanjut jalan. Setiap langkahnya membawa harapan baru meski jalannya penuh liku. Ia terus melangkah yakin bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan menuju impian. Di sudut pasar, seorang kakek penjual buku bekas duduk dengan senyuman hangat menarik perhatian anak-anak yang lewat. Suatu hari kakek itu memanggil anak tersebut menawarkan buku-buku dengan rentang pengetahuan yang luar biasa. Sejak itu anak itu diizinkan membaca buku apapun di lapak. Kakek itu merasakan kebebasan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Anak itu pun belajar tentang bisnis motivasi, bahkan cara menabung melalui halaman-halaman buku yang dibacanya. Semakin hari impiannya makin jelas, terinspirasi oleh karakter dan pelajaran dari buku-buku yang ia baca. Ia mulai pisahkan botol-botol yang bisa dibersihkan dan dengan penuh semangat memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatannya. Dicuci, dikeringkan, dan dijual dengan harga lebih tinggi, dia merasakan kepuasan dari hasil kerjanya. Beberapa warung mulai beli darinya, dan dia melihat peluang baru yang terbuka. Dari yang awalnya cuma 10.000, ia bisa dapat 50.000, dan itu menjadi dorongan untuk terus berusaha. Pelan-pelan ia belajar. Nilai bukan dari barangnya, tapi dari usaha memperbaikinya. Setelah menabung selama 6 bulan, ia akhirnya membeli ponsel bekas yang retaknya parah. Namun ponsel tersebut cukup untuk menikmati YouTube dan membuka Google. Ia mulai belajar cara jualan online dengan sungguh-sungguh. Ia membuka akun media sosial untuk mempromosikan barang yang ingin dijual. Ia mencoba menjual botol dan kardus melalui internet dengan harapan mendapatkan pelanggan. Bahkan ia mulai membantu orang lain menjual barang rongsokan mereka. Meski masih kecil dan dekil, ia mulai dikenal di komunitasnya sebagai seorang pebisnis muda. Dari hasil online-nya, ia mulai rekrut 2 teman pemulung lain untuk membentuk tim yang solid. Mereka keliling bantu angkut rongsok dari rumah ke rumah, mengubah pandangan masyarakat. Warga mulai percaya pada usaha mereka melihat dampak positif yang dihasilkan oleh tim kecil ini. Ia kasih nama kecil untuk timnya, bersih berkah, simbol dari harapan dan kebermanfaatan. Uangnya dikumpul dibagi rata, sehingga setiap anggota merasakan hasil kerja keras mereka. Tapi sebagian besar disimpan untuk satu impian, punya tempat pengepulkan sendiri yang dapat meningkatkan usaha mereka. Di usia 17 tahun ia berhasil sewa gudang kecil bekas tambal ban, dicat ulang, dibersihkan. Tempat itu jadi pusat pengepulkan dan pemilahan barang bekas. Ia mulai beli langsung dari pemulung lain. Dari yang awalnya sendiri, kini ia jadi bos kecil. Tapi ia tetap sederhana, masih bantu angkat barang sendiri. Dengan kerja keras dan dedikasi, ia membangun reputasi yang baik di komunitas. Ia mulai belajar tentang daur ulang, menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan potensi keuntungan yang dapat diperoleh. Investasikan untungnya untuk beli mesin pencacah plastik yang akan membantunya mengolah sampah menjadi bahan yang berguna. Ia juga bekerja sama dengan perusahaan eco-friendly, membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Bisnisnya meluas, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan kesadaran tentang daur ulang di komunitasnya. Ia mulai sering diundang seminar, diminta untuk berbagi kisah inspiratif hidupnya yang penuh perjuangan dan ketekunan. Kini ia sudah sukses pakai jas bawa mobil. Tapi hari Minggu pagi ia kembali ke jalan lama. Bukan untuk cari sampah, tapi untuk membagikan makanan, buku, dan harapan pada anak-anak pemulung lain. Ia bilang, "Aku nggak pernah lupa dari mana aku mulai."
Dan aku ingin yang lain juga punya kesempatan yang sama. Dengan semangat yang membara, ia bertekad untuk menginspirasi generasi berikutnya. Setiap langkah yang diambilnya adalah pengingat akan perjalanan hidup yang penuh tantangan. Ia percaya bahwa harapan adalah bahan bakar untuk masa depan yang lebih baik. Dengan usaha kecilnya, ia sedang menanam benih perubahan dalam hati anak-anak itu. Ia menggait mereka untuk bermimpi besar dan tidak pernah menyerah. Setiap senyuman anak-anak itu adalah hadiah terbaik baginya. Dengan penuh rasa syukur, ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai. Ia bertekad untuk terus kembali dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Karena baginya sukses bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang memberi kembali. Ia berharap anak-anak itu akan menjadi agen perubahan di masa depan. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, ia merasa harapannya hidup kembali.